بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وهدى يا أرحم الراحمين. ثم ما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmat kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita taufik dan hidayahnya untuk kemudian kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan kemudian kita duduk untuk tafaqquh fid din, talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita dan menambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita, ilmu yang dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah, di mana kita masih pada muqaddimah, ya, pembukaan dari pembelajaran Sirah Nabawiyah. Pada pembukaan pertama yang lalu, ya berapa setahun yang lalu, 2024 ya, itu kita sudah membahas pada satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang urgensi mempelajari Sirah Nabawiyah, dan mudah-mudahan juga kita bisa mempelajari juga tentang khasais, ya, karakteristik atau keistimewaan daripada Sirah Nabawiyah. Jamaah sekalian rahimakumullah, berbicara tentang urgensi atau pentingnya kita mempelajari Sirah Nabawiyah, ya, bahwa ketika seorang mempelajari atau membaca Sirah Nabawiyah akan memupuk kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar menumbuhkan, karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sifatnya wajib, ya. Sifatnya adalah wajib, ya. Dan sebatas mana atau seperti apa cinta yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, dan kecintaanku kepada engkau ya Rasulullah melebihi kecintaanku, ya, kepada hartaku, kepada anak dan istriku, ya. Kecintaanku kepada engkau ya Rasulullah melebihi kecintaanku kepada hartaku, kepada anak dan istriku. Kata Rasulullah, belum sempurna wahai Umar, ya, belum sempurna sampai engkau mencintai aku melebihi kecintaanmu terhadap hartamu, istrimu, anakmu, bahkan terhadap dirimu sendiri. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, al-ana ya Rasulullah, kalau begitu ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai,
melebihi cintaku kepada hartaku, anakku, istriku, bahkan termasuk kepada diriku sendiri. Faqala Rasulullah SAW, al-ana ya Umar. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu sekarang ini baru benar cintamu wahai Umar. Ya. Kecintaan yang dengannya kita mengorbankan harta kita. Kita siap mengorbankan harta kita, kecintaan yang kita dengannya siap mengorbankan, bahkan mengorbankan yang paling berharga dari diri kita, yaitu nyawa kita. Dan ini, kecintaan seperti ini ya tidak tumbuh kecuali dengan kita mempelajari benar-benar sirah an-nabawiyah. Bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah Nabi, ya, betapa beliau adalah orang yang ya, mengorbankan dirinya untuk perjuangan agama ini, agar ya, hidayah ini, agar ajaran ini sampai kepada seluruh umat manusia. Ya. Beliau dihina, ya. Nah, hinaan kepada Rasulullah SAW ya, dari mulai dikatakan ya, orang gila, penyihir, ya. Bahkan kalau kita baca sejarah beliau di Taif, ya itu kan ya, betapa beliau yang ketika dalam kondisi yang amat sangat ya tertekan dakwah di Mekah, gak ada yang mau menerima dakwah beliau. Beliau kemudian berharap siapa tahu ke Taif itu ya ada yang mau menerima dakwah beliau. Tapi sampainya di Taif bagaimana, Pak? Ya, justru orang Taif itu sudah mempersiapkan diri untuk mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu menyakitkan. Mengusirnya dengan begitu menyakitkan karena mengumpulkan anak-anak, lalu kemudian anak-anak itu disuruh untuk ya mengusir Rasulullah dengan dikatakan gila, penyihir dan lain sebagainya. Sampai-sampai malaikat itu datang kepada Rasulullah SAW untuk menawarkan ya, bagaimana kalau kemudian kami balikkan gunung ini, sampai seperti itu, Pak. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan, karena saya berharap bahwa nanti setelah mereka ada orang-orang yang mau beriman kepada aku. Allahu Akbar. Ya. Nah, kalau misalkan kita kan kalau sekarang ini ya orang itu umroh ya ataupun haji biasanya ada ziarah ke Taif gitu ya. Ya, harusnya ziarah ke Taif itu bukannya sekedar kemudian pengen tahu situ, tetapi membaca sejarah seperti apa ya, ya, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban dakwah ini, sehingga kemudian ahlu Taif ya, penduduk Taif kemudian ya pada generasi berikutnya ya, mereka semuanya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan berbagai macam hal-hal yang kita bisa dapatkan di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di mana beliau mengemban dakwah ini begitu berat. Ya. Begitu berat. Ya. Baik mengemban dakwah dalam arti kata menerima wahyu, menerima beban risalah itu sendiri begitu berat. Karena kalau kita belajar ulumul Quran, ilmu Al-Quran ya, tentang bagaimana turunnya wahyu, berat turun wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian juga menyampaikannya, tablighur risalah, menyampaikan risalah ini kepada manusia. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau harus disampaikan. Sya'an nasu am aba, baik itu manusia itu mau terima atau tidak. Ya. Baik itu manusia mau terima atau tidak, wahyu harus disampaikan, ajaran harus disampaikan ya.
Wa ma 'alar rasuli illal balagh. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan. Maka disampaikan. Tapi ketika disampaikan, pertentangannya banyak. Dan kemudian beliau berusaha untuk mensabarkan diri, menahan beban ini sampai beliau wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menimbulkan, menumbuhkan, mengembangkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertanyaan buat diri saya dan juga jamaah sekalian. Sudah berapa buku yang kita baca terkait dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin ada buku di rumah, sejarah Nabi. Mungkin cari jangan yang berat-berat, yang ringan, yang satu jilid dulu, misalkan begitu ya. Belum kemudian yang berjilid-jilid. Satu jilid pun, satu buku pun kadang dibacanya bisa bukan hanya sekali. Karena membaca tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan seperti membaca kisah pahlawan apa dan lain sebagainya, bukan. Karena di sana, di dalam setiap sisi cuplikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pelajaran yang amat sangat banyak. Yang kedua, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah at-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Nabi sebagai panutan dalam sisi kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan atau kebahagiaan dalam kehidupan akhirat, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. At-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua lini kehidupan kita. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sebagai pribadi yang saleh, sebagai pribadi yang saleh. Bagaimana dia sebagai pribadi terkait dengan hubungannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi yang saleh. Atau sebagai suami juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan dengan contoh yang terbaik. Kita lihat bagaimana muamalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri dan istri-istrinya. Hanya dalam kaitan dengan buku sejarah juga, di sana ada misalkan kitab Rahiqil Makhtum, ada juga kemudian Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang menjelaskan semua sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa ta'amaluhu bi azwajihi, bagaimana interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau. Bagaimana menjadi seorang suami yang baik, bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang baik, bagaimana menjadi seorang bapak yang baik,
bagaimana kemudian menjadi seorang tetangga yang baik, bagaimana menjadi seorang sahabat yang baik, teman yang baik, masyarakat yang baik. Kalau kita baca sejarah itu kan, ya, Rasulullah SAW, para sahabat maksud saya, para sahabat itu dari yang sigharus sahabat, sahabat-sahabat yang kecil sampai sahabat yang dewasa, semuanya itu merasa bahwa dia yang paling dekat dengan Rasulullah. Ya, semuanya merasa dia yang paling dekat dengan Rasulullah. Jadi bukan merasa Rasulullah dekat sama si A aja, ya, sama si B saja, akrabnya sama si C dan D, dan tidak. Semuanya merasa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan anak-anak kecil pun, ya, merasa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. At-ta'amul, ya, bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang, ya, yang berada di masyarakat yang terbaik, ya, bergaul dengan masyarakat dengan pergaulan yang baik. Dan beliau juga sebagai pemimpin militer, ya, yang terbaik, pemimpin negara yang terbaik. Semuanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang ingin sukses dalam itu semua, baik menjadi pribadi yang saleh, menjadi suami yang saleh, menjadi kepala rumah tangga yang saleh, menjadi tetangga yang saleh, menjadi masyarakat yang saleh, menjadi pemimpin yang saleh dalam berbagai macam kepemimpinannya, at-ta'assi bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan itu semuanya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Ya. Kalau dalam kehidupan atau masa sekarang ini saya melihat, ya, Allah alam bisawab, ini cuma pandangan, mungkin pandangan sebelah mata saya gitu ya, dalam perpolitikan ini, seperti misalkan sekarang ini kepemimpinan, ya, Suriah, ya, Ahmad Syara, ya, yang dulu dikenal dengan Abu Muhammad Al-Jaulani, ya, bagaimana kemudian dia berusaha, ya, dalam kepemimpinannya itu, ya, Allah alam bisawab, ini, ya, baru sekedar melihat-lihat saja gitu ya. Ya, karena memang dulu orang ini ketika mengawali, ya, revolusi Suriah itu kan, ya, dibenci, ya, kemudian, ya, bahkan dia masuk kepada, dia dulu Al-Qaeda, ya kan, dianggap teroris, ya kan, dan lain sebagainya. Sekarang dihapus itu statement terorisnya, dia udah menang gitu. Dan kemudian ketika dia ta'amul, dia berinteraksi dengan orang yang pernah menuduh dia ini dan itu dan sebagainya, kita lihat kemarin baru berapa waktu saja dia mengunjungi Perancis, kan begitu, ya. Dia mungkin dia dengan bimbingan para ulama di sekelilingnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri Syam, negeri Suriah. Mudah-mudahan ini juga sebagai cikal bakal untuk kemudian kejayaan Islam dan kaum muslimin. Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan, kita nggak tahu, ya. La ya'lamul ghaiba illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mustakbal, bagaimana kedepannya Suriah dan juga dunia secara umum, ya, kita tidak tahu. Bahwa kemudian ketika seorang itu, ya, untuk kemudian dia, bagaimana dia ridha dalam atau berkata baik atau berkata adil, berbuat adil dalam keadaan ridha dan marah, itu juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini, ya, poin yang paling penting dalam dalam mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk menjadikan beliau sebagai qudwah. Ya,
Misalkan dari sisi kemiliteran, ya, dari sisi kepemimpinan militer saja, ada seorang ulama namanya Muhammad Munir Qutban. Itu ada beliau menulis sebuah buku, ya. Di sana ada harokah, ya, pergerakan Islam ditinjau dari sisi sirah nabawiyah, ya. Atau ada seorang ulama yang menulis Ar-Rasul Al-Qaid, ya. Rasul sebagai seorang pemimpin atau panglima perang. Wahakadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mempelajari sirah Nabi SAW, maka kita dapatkan di sana contoh yang terbaik dari berbagai macam sisinya. Kemudian, ya, urgensi berikutnya, kepentingan berikutnya adalah, ya, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya, bukan Imam Ghazali, ya, Muhammad Al-Ghazali, dalam buku Fiqh Sirahnya, seseorang tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan benar sampai dia kemudian menggabungkan pemahaman itu dengan sirah nabawiyah, ya. Menggabungkan pemahaman Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sirah nabawiyah. Ketika misalkan dia membaca ayat, ya, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallahu sami'un alim idh hamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dia harus mengerti ini ayat ini bercerita tentang apa. Oh, ayat ini bercerita tentang perang Uhud. Maka dia baca itu, sejarah perang Uhud, seperti apa perang Uhud, seperti apa perjalanan perang Ahzab, ya. Perang Ahzab itu perang apa, Pak? Perang Ahzab itu disebut juga perang Khandaq. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena perang itu orang kafir Quraisy, bukan hanya kafir Quraisy saja yang memerangi Rasulullah, tetapi dia ngajak orang kafir Arab yang lain selain suku Quraisy, sehingga disebut namanya perang sekutu, ya, karena orang kafir bersekutu semuanya, orang kafir Arab semuanya bersekutu untuk memerangi Rasulullah. Karena pada perang Badar, pada perang Uhud hanya kafir Quraisy saja, dari bangsa Quraisy saja, dari orang Mekah saja. Perang tersebut disebut perang Khandaq karena pada perang tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat khandaq, membuat parit, ya, untuk menghalau masuknya musuh, ya. Bahkan kadang, jamaah sekalian rahimakumullah, seseorang akan bisa keliru dalam memahami Al-Quran ataupun hadis kalau tidak memahami sejarah. Contoh misalkan dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Innal ladzina tawaffahumul malaikah, sungguhnya orang yang diwafatkan oleh malaikat, zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Qalu, maka para malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, dalam kondisi apa kalian ini terbunuh, mati? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil, kami ini orang yang lemah, kami enggak meninggalkan Mekah, kami di Madinah saja, sehingga kami enggak meninggalkan Mekah, ya, sehingga kami dijadikan tameng. Ini kan, ya,
Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah luas? Enggak saja Madinah, tapi tempat yang lain. Fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa hijrah ke sana, tinggalkan Mekah ketika itu. Kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ya, mereka yang meninggal dalam keadaan lemah ini tempatnya di neraka. Dan neraka adalah sebaik-baik tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Kecuali para orang tua, perempuan, anak kecil dan lain sebagainya, akhir ayat. Mereka yang kata Allah fa ulaika asallahu, mereka itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ini kan ayat ini kalau kemudian dipahami, memahaminya sendiri, tidak melihat bagaimana ya kejadian sesungguhnya terhadap ayat ini, nanti akan kemudian menyimpulkan, oh kalau nanti ada orang di Jawa sana yang kemudian nyari uang, ya nggak mampu di sana, nggak dapat kerjaan, sehingga kemudian dia menjadi ya busung lapar, lalu kemudian meninggal, wah ini bisa neraka ini, karena nggak hijrah ke Bontang. Wah ini bahaya Pak, ya bahaya. Jadi maksudnya apa? Bagaimana kita bisa lurus memahami ayat ini? Kita lihat, ini ayat berbicara tentang apa? Ini ayat berbicara tentang orang-orang yang beriman, orang-orang muslim ya, di Mekah yang tidak hijrah ke Madinah, yang mereka tidak punya alasan tidak hijrah ke Madinah. Ya kan, mereka ya, di Mekah itu sembunyi-sembunyi Pak, nggak ketahuan kalau dia muslim ya, paling ketahuan yang tahu si A, si B dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ketika terjadi perang Badar, mereka-mereka yang tidak hijrah ke Madinah ini dijadikan bemper sama orang musyrikin, disuruh di bagian sop depan dalam perang. Coba itu, nah, bagaimana Pak kaum muslimin ya, yang ketika menghadapi pasukan orang kafir Quraisy ya, pada sop pertama adalah orang-orang yang dikenal sudah masuk Islam. Mau nggak mau harus ya, kalau nggak dibunuh nanti ya, yang belakang kan mana gitu kan. Maka mau nggak mau terjadilah kemudian membunuh ya, kaum muslimin membunuh saudara-saudara yang ada di depan sop pertama, yang mereka adalah orang-orang muslim. Para sahabat ketika itu merasa ya takut, ini membunuh saudara kita muslim, maka turun ayat ini ya, mereka-mereka yang tidak hijrah itu ya. Jadi permasalahannya adalah hijrah karena menyelamatkan agama, bukan hijrah untuk mencari mencari kehidupan dunia ya. Wahakala ya, di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, di dalam memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu ya, makanya di sana ada yang namanya ya asbabun nuzul dalam Al-Quran, sebab diturunkannya ayat Al-Quran ini. Atau kalau hadis disebut namanya asbabul wurud ya, karena kita dapetin hadis itu cuplikan hadis. Nah ini untuk memahami secara utuh hadis itu seperti apa, itu dilihat dari kronologi dalam sirah nabawiyah, sejarah. Oh Rasulullah SAW mengatakan begini, nanti kemudian bisa memahaminya secara utuh ya. Begitu juga di dalam ya, mengambil istimbatul hukmi ya, karena ketika berbicara tentang memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu ya, yang paling besar ya iniannya adalah ya, dalam menyimpulkan hukum. Dalam menyimpulkan hukum ya, bagaimana kemudian satu produk hukum dipahami oleh para ulama bahwa ini kemudian wajib, ini kemudian sunnah dan lain sebagainya, itu salah satu perangkatnya adalah sirah nabawiyah ya. Nah sekarang kayak misalkan nih contohnya ya, yang di kondisi kita sekarang ini
Ya, kita membaca sirah Nabi SAW, kemudian kaitannya dengan apa yang ada di kehidupan sekarang ini. Ya, tentang hijrah yang tadi kita sebutkan, hijrah dari satu negeri. Ya. Karena dulu kan ada, ya, atau bahkan sekarang ya masih digaungkan. Ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, nah, disuruh ngapain, Pak? Sudahlah hijrah saja. Ya, tinggalkan Palestina. Dalilnya apa? Rasulullah SAW ya, itu ya, meninggalkan Mekah. Padahal Mekah ya lebih utama daripada ya, Al-Quds, gitu kan, Pak? Ya kan? Nah ini jamaskan rahimakumullah ala bisawab. Di dalam memahami sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi SAW itu tidak dari satu sisi, harus memahaminya secara utuh untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan dengan benar. Jadi bukan kemudian kita baru kemudian baca sejarah saja lalu kemudian kita menyimpulkan hukum. Sehingga kemudian menyuruh saudara-saudara kita yang ada, kaum muslimin yang ada di Palestina untuk ya, meninggalkan. Tidak ya. Maka para ulama kita yang lain menyebutkan ya, dalam memahami hal ini ya, kalau Rasulullah SAW meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah, karena Mekah ketika itu belum menjadi negeri Islam, pemimpinnya masih orang kafir, pemimpinnya masih orang belum negeri Islam. Nah, kemudian Rasulullah membuat kaidah aminah ya, satu tempat yang aman, basic atau basis kemiliteran yang aman, yaitu di Madinah. Sehingga kemudian beliau membangun kekuatan di sana sampai kemudian terjadilah Fathu Makkah. Baru kemudian setelah Fathu Makkah Rasulullah SAW mengatakan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Setelah Fathu Makkah ini maka tidak ada lagi hijrah. Maksudnya tidak ada lagi disebut orang yang dari Mekah pindah ke Madinah disebut hijrah ya. Tapi yang ada niat dan jihad masih terus ada sampai hari kiamat ya. Hadis ini kemudian dipahami oleh para ulama bahwa ini menunjukkan bahwa Mekah sampai hari kiamat akan menjadi negeri Islam ya. Maka sampai sekarang pun nggak ada yang orang kafir itu merebut Mekah itu jadi negeri Islam sampai hari kiamat ya. Maka ketika sudah menjadi negeri Islam, yang ada adalah bagaimana kemudian mempertahankan. Kalau sebuah negeri itu adalah negeri kaum muslimin, lalu kemudian ada orang kafir yang ingin merebutnya, maka kewajiban kita adalah mempertahankan negeri tersebut sampai titik darah penghabisan, gitu Pak. Maka ketika Al-Quds itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin pada zaman siapa, Pak? Maka dari mulai saat itu Al-Quds sudah menjadi tanggung jawab kaum muslimin untuk mempertahankannya sampai hari kiamat. Bukan kemudian ditinggalkan. Manapun negeri Islam, negeri kaum muslimin yang kemudian sudah diambil oleh kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin, lalu kemudian ada orang yang ingin merebutnya, maka kewajiban kaum muslimin untuk mempertahankannya. Termasuk hutang kita itu ya, di Cordoba itu, Pak. Spanyol itu hutang kita itu, Pak. Karena dulu pernah Islam berkuasa di sana ya. Berapa tahun, Pak? 600 tahun ya. Ulama-ulama seperti misalnya Al-Qurtubi dan itu kan dari sana. Itu sekarang negeri bukan negeri Islam, itu menjadi hutang kaum muslimin sekarang ini untuk mengembalikan ya, dulu ya masa ketika itu sudah mempertahankan sampai nyawa titik darah penghabisan lalu kemudian kalah begitu.
Maka tidak etis, ya, tidak pas, tidak layak lalu kemudian ya, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina disuruh hijrah. Ya kalau suruh hijrah memang itu yang dipengenin oleh penjajah, oleh Yahudi, oleh Amerika. Memang itu yang disuruh. Udahlah pergi sono kemana kek, ya kan? Ya, maka disiapkan tempat yang paling indah, akan dibangun tempat yang paling indah kalau mereka mau pindah, siapkan. Ya, asal apa? Ya, tinggalkan Palestina, tinggalkan Gaza. Oh, memang itu yang pengen mereka inginkan. Terus mana umat Islam? Ya, di mana umat Islam ketika Masra Nabi, tempat Isra'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam direbut? Itu bukan sekedar satu bongkah tanah, Pak. Bukan. Nilainya bukan satu bongkah tanah yang mungkin kita bisa dapatkan di mana saja. Itu adalah tempat Isra'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak pantas bagi kaum muslimin yang mempunyai kekuatan untuk kemudian meninggalkan, bahkan mungkin acuh, naudzubillah min dzalik. Tidak peduli, itu urusan sono lah. Saya di sini jauh betul. Ya, naudzubillah minal khuzlan. Makanya ada doa kan, ya, wahdul man khadzal muslim. Apa wahdul? Al khuzlan itu adalah tidak peduli, acuh, ya, nggak mau tahu, itu namanya khuzlan. Barang siapa yang acuh, tidak peduli dengan kondisi kaum muslimin, dengan kondisi saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan tidak peduli sama dia di hari di mana dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu, memahami sirah itu bukan kemudian ini berarti Rasulullah saja hijrah dari Mekah. Walaupun begitu mereka juga suruh hijrah lah. Ya selesai, Pak. Ya. Terus mana hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa ya Rasulullah, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ada orang yang mau ngambil harta saya, apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, lawan. Kemudian orang tersebut bilang, ya Rasul, kalau saya lawan, kalau saya mati gimana? Kalau kamu mati, kamu masuk surga, syahid. Terus kalau dia mati masuk neraka. Itu mempertahankan harta kita, Pak. Ya. Kalau orang tua kita kan bilang, ya sudahlah nak, ya kasih aja lah. Kan kalau harta bisa dicari, kalau nyawa nggak bisa dicari. Itu kan ajaran orang tua kita, ya kan, karena kita lemah. Ya, Rasulullah SAW tidak menganjurkan kita untuk lemah, lawan. Man qatala man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena dia mempertahankan hartanya itu mati syahid. Ya, bukan syahidul ma'rokah, tapi mati syahid, sejajar dengan syahidul ma'rokah. Ya, berarti saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang ini, masya Allah. Jadi ya, memahami sirah juga, fiqh sirah itu harus betul-betul dengan pemahaman yang benar. Ya, tidak kemudian juga ya sembrono, ya langsung ambil comot, oh iya benar, ya udah. Oh, kayak gini ceritanya, akhirnya kemudian ya orang-orang kafir itu kan juga mereka mempelajari, Pak. Orang-orang kafir itu ya mereka ada tim di Rosat Islamiyah ya, mempelajari agama Islam. Untuk apa mereka mempelajari Islam? Bukan untuk mencari petunjuk, bukan untuk mencari hidayah, bukan untuk supaya mereka masuk Islam, tapi mereka ingin mencari celah bagaimana bisa mengalahkan kaum muslimin. Ya, maka kita kenal di sana ada yang namanya ya mustasyrikin, ya orang orientalis yang pernah dikirim salah satunya ke Indonesia, itu Snoghorodnya, ya kan? Itu kan ya, supaya melemahkan perjuangan umat Islam. Ya, alhamdulillah kita dulu nggak ada orang yang berfatwa, sudahlah orang Indonesia hijrah saja kemana kayak gitu, kasih aja Belanda gitu Indonesia. Kalau ada dulu yang berfatwa seperti itu, waduh, ini kita udah nggak ada lagi yang berwarna sawo matang, semuanya sudah putih semuanya. Ya, jadi orang Belanda gitu kan. Wah, kata ya.
Jadi ini salah satu daripada perangkat untuk memahami ayat Al-Quran dengan benar, ya, ataupun hadis Rasulullah SAW, sehingga dapat mengambil kesimpulan hukum dengan benar. Kemudian yang terakhir, ya, urgensi yang tentunya banyak sekali ya, pentingnya kenapa kita mempelajari sirah nabawiyah. Saya ambil di sini ada dari beberapa kitab, ya. Salah satunya disebutkan di sini adalah menggambarkan praktek keimanan yang benar dalam kehidupan ini, ya. Yang akan tentunya dengan menerapkan keimanan yang benar, ya, maka akan mendapatkan atau mendatang kejayaan buat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Kita sering dengar ayat ya, la ikraha fid din, ya kan? Tidak ada paksaan dalam agama. Betul. Memang kita tidak boleh memaksa orang, ya kan? Kalau kamu nggak masuk Islam, saya bunuh kamu. Nggak boleh gitu, Pak. Ya. Kenapa? Karena Islam itu wadih, jelas. Maka ketika Islam itu dipraktekkan secara utuh, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, baik di masa kepemimpinan Rasulullah SAW ataupun juga setelahnya itu kepemimpinan sahabat Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, kemudian Amirul Mukminin Umar, Ali, terus ada khalifah-khalifah itu, bagaimana kemudian mereka mempraktekkan ajaran Islam secara utuh, yang ajaran tersebut berdasarkan iman yang kuat, maka orang akan melihat, oh, inilah gambaran Islam yang benar. Nah, sekarang permasalahannya adalah karena umat Islam tidak mempraktekkan Islam dengan benar, maka ada satu ungkapan disebutkan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang sendiri oleh kaum muslimin, ya, karena mempraktekkan Islamnya secara parsial. Tapi kalau mempraktekkan Islam secara utuh, dan praktekkan Islam secara utuh itu dibingkai dengan, ya, bagaimana kemudian menerapkan Islam dari ujung, dari A sampai Z. Bagaimana kemudian Islam itu menerapkan hukum di dalam kehidupan ini. Baru kemudian akan tergambar, oh, ya, maka orang akan melihat, ya, Islam dan masuk Islam, wa yadkhuluna fi dinillahi wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang itu masuk Islam itu bukan satu dua, tapi berbondong-bondong. Satu negara mungkin masuk Islam semua, begitu kan? Ketika melihat bagaimana mempraktekkan Islam yang sesungguhnya. Nah, itu dulu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, maka ketika setelah terjadi Fathu Makkah, ya, terjadi Fathu Makkah dan Islam kekuatannya sudah diakui secara dunia. Fathu Makkah itu menunjukkan bahwa Islam sudah diakui kekuatan secara dunia. Baru kemudian orang masuk Islam itu secara berbondong-bondong. Ya, oh, ternyata benar. Seperti ini praktek Islam, dan terus itu, ya, praktek Islam itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri sebagai mukjizat. Ya, maka di dalam hadis, nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, kalau para nabi dulu, ya, artinya kata Rasulullah, kalau para nabi dulu itu diberikan mukjizat yang dengannya orang beriman. Ya, kalau para nabi dulu diberikan mukjizat yang dengannya orang beriman. Ketika misalkan orang melihat tongkat Nabi Musa, ya, tukang sihir, melihat tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang makan ular-ular mereka, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Gitu, Pak. Mereka beriman pada Nabi Musa dan Harun. Mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat mukjizat. Ya.
Umatnya Nabi Isa alaihissalam melihat mukjizat Nabi Isa, dapat menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang dengan usapan dan lain sebagainya. Mereka melihat mukjizat, mereka beriman. Apa kata Rasulullah? Adapun aku yang Allah berikan adalah innama utituhu al-wahyi. Yang Allah perintahkan padaku, yang Allah berikan padaku adalah wahyu, dan aku berharap dengannya aku banyak mendapatkan pengikut. Artinya apa? Ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW adalah ajaran. Ya. Yang ajaran inilah, dengan ajaran itu sendiri sebagai mukjizat yang dengannya banyak sekali orang masuk Islam. Ya, wahyu di sini disebutkan di akal, ya. Makanya ajaran Islam itu ajaran yang logis. Ya. Coba sekarang kita lihat orang-orang yang masuk Islam sekarang ini, itu masuk Islam karena melihat mukjizat Rasulullah atau melihat ajaran? Ya. Kan mukjizat Rasulullah SAW yang kaitan dengan mukjizat yang hissiyah yang bisa dilihat itu enggak ada. Mukjizat Rasulullah SAW yang masih baki, yang masih ada sampai hari kiamat, Al-Quranul Karim itu isi, ya, ajaran. Dan orang masuk Islam itu karena ajaran Rasulullah SAW. Dan termasuk dalam mukjizat Rasulullah SAW atau ajaran yang beliau SAW adalah ketika orang melihat sejarah Rasulullah SAW, banyak orang yang kemudian ketika dia membaca sejarah, oh Masya Allah, lalu kemudian dia masuk Islam. Ya. Praktek yang benar secara utuh bagaimana beragama itu bisa dilihat di dalam sirah nabawiyah. Ya. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar konsep, ya, bukan hanya sekedar konsep dalam menjalani kehidupan, tetapi itu sudah dipraktekkan secara utuh konsep itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, dan itu didapat di dalam sirah nabawiyah. Ya, kalau misalkan udah habis Pak, baik, berarti cuma sampai urgensi mempelajari sirah saja ya. Nanti silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau misalkan agama yang lain, misalkan kita bandingkan pada agamanya orang Kristen atau agama orang Yahudi. Ya, kalau agama yang lain di luar agama Samawi itu, ya dia kan ini saja. Tapi kita lihat yang banding yang dekat dengan Islam itu agama Samawi, yaitu Yahudi atau Nasrani itu. Itu ya yang ada pada mereka itu adalah ya konsep yang pada ardul waqi dalam kenyataannya seperti apa nggak jelas. Ya, mereka kan menggambar-gemborkan Nabi Isa itu nabi yang paling penyayang, ya kan? Ya, nabi yang ada sehingga mereka harus mempunyai hari kasih sayang, gitu. Ya, tapi kasih sayang seperti apa secara mendetail tidak ada. Sehingga kalau kita dengar ada namanya hari apa tuh Februari itu Pak, itu seperti apa konsepnya? Makanya kalau kita Islam itu tidak mengenal hari seperti itu, semuanya hari kasih sayang. Bagaimana kemudian kita benar dalam menempatkan kasih sayang? Ya, seperti apa kita sebagai suami menyayangi istri kita? Jelas, ya. Gambarannya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah tersebut. Ya. Baik jemaah sekalian, ya, mudah-mudahan dari poin-poin ini semakin menambah ketertarikan kita, ya, untuk kemudian membuka lagi lembaran-lembaran sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun sudah kita habis satu buku, mungkin kita perlu ulangi lagi 2 kali 3 kali, ya. Kemudian pindah lagi ke buku yang lain, ya, dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya menambahkan ilmu bermanfaat buat kita, menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kalau ada yang mau ditanyakan saya persilahkan. Pak, yang perlu dipertanyakan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pernah sering juga mendengar ya
Nabi itu kan bukan manusia biasa. Nabi itu ya boleh dikatakan lain dari kita manusia yang seperti kita ini kan. Tapi itu kan ungkapan-ungkapan yang mungkin tidak tahu saya apa maksud dari ungkapan tersebut ya. Hingga ketika kita ingin mengikuti secara keseluruhan daripada kehidupan Nabi yang super ya, super segala-galanya ya, super paling sempurna lah ya. Nggak bisa kita mencapai itu gitu. Kira-kira apa jawaban untuk hal yang seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, innama sesungguhnya aku hanyalah basyarun mislukum. Innama ana basyarun mislukum. Aku adalah manusia sama seperti kalian. Ya. Manusia sama seperti kalian, ya. Yuha ilayya, namun aku diberikan wahyu ya kepada aku bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bahwa Tuhan yang berhak disembah oleh kalian hanyalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara utuh beliau adalah manusia yang sama seperti kita. Namun ya ada memang kekhususan ya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dipraktekkan oleh manusia, oleh umatnya, dan itu sangat-sangat sedikit. Ya Pak. Jadi secara umum bahwa Rasulullah SAW adalah contoh. Tapi kemudian bahwa di sana ada kekhususan yang hanya berlaku buat Rasulullah, itu para ulama kemudian melihat dari berbagai macam perangkat-perangkat ayat Al-Quran dan hadis dan sebagainya, sehingga kemudian ini khusus buat Rasulullah. Contoh misalkan ya, punya istri lebih dari 4 ya kan Pak, itu lebih dari 4 hanyalah khusus buat Rasulullah ya. Kalau umatnya batasannya hanya 4, boleh 5 tapi ceraikan 1 kan gitu, 4 lagi ya. Dan ini misalkan ya ada, ini kan perangkatnya banyak. Ketika ada orang yang masuk Islam, dia punya istri 10, kata Rasulullah, yang 4 kamu pertahankan, selebihnya kamu ceraikan. Dan itu hadisnya bukan 1 ya, sehingga para ulama menyebutkan bahwa ya mempunyai istri lebih dari 4 itu hanya khususiyah Rasulullah ya, karena Rasulullah SAW diberikan kekuatan melebihi manusia rata-rata ya. Jadi kekuatan kita itu secara umum terukur cuma 4 saja ya. Kemudian yang kedua, wisal. Mungkin kalau kita berbicara tentang nikah itu wah gimana gitu kan ya. Sekarang bukan hanya pernikahan, wisal. Wisal itu puasa wisal ya. Rasulullah SAW melarang umatnya, sementara Rasulullah SAW melakukan wisal. Apa itu wisal? Wisal itu puasa ya, yang harusnya maghrib itu buka, dia lanjut, jadi nggak buka. Dan kita maghrib buka ya, Rasulullah SAW tidak buka terus sampai besok hari ya, terus lagi puasa lagi ya. Dan itu dilarang buat umat Rasulullah SAW, memerintahkan kita untuk berbuka ya, walaupun dengan seteguk air ya, kita berbuka. Ini menandakan kita berbuka. Tapi Rasulullah SAW wisal. Wisal itu bukan setiap hari puasa, bukan Pak. Tapi seharusnya dia berbuka,
nanti subuhnya, sebelum subuhnya dia sahur, dia nggak buka, nggak sahur, terus lanjut sampai besok hari. Itu namanya wisol. Itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kemudian mungkin dari sisi perkataan ini kita bisa benarkan dari sisi bahwasanya dalam hal menghormati, mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, mentakzim Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW adalah Abdullah, hamba Allah, manusia, tetapi beliau juga adalah seorang Rasul. Ya, jadi bukan kemudian sebagaimana manusia biasa, kemudian kita ya menghormati, kita diperintahkan untuk menghormati sama kita, tetapi penghormatan Rasulullah, ya, kita mencintai saudara kita yang beriman sama, kita harus mencintai, tapi kecintaan kita pada Rasulullah lebih daripada itu. Ya, kita menghormati Rasulullah lebih daripada menghormati manusia. Bahkan para sahabat ketika itu diberikan adab, diajarkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adabnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara di hadapan Nabi. Nggak boleh mengangkat suara sebagaimana kalian mengangkat suara di tengah kalian, ya, meninggikan suara atau manggil ya Muhammad gitu kan, nah, ya Rasulullah gitu kan. Nanti ulama menjelaskan tuh, kalau ada orang Arabi datang tuh manggil ya Muhammad gitu kan. Tapi kalau para sahabat nggak ada manggil ya Muhammad, nggak ada, ya Rasulullah. Ya, bahkan ini kata Allah, antah bato a'malakum, kalau kalian tidak berada pada Rasulullah seperti itu, bisa jadi akan membuat amalan kalian itu akan sirna. Jadi ada pada Rasulullah itu ya beda. Termasuk ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya dulu kalau ingin munajat Rasulullah, bisik-bisik sama Rasulullah itu memberi sedekah, tapi itu kemudian itu dihapus, gitu kan. Artinya itu adab-adab yang khusus buat Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Adapun kaitannya dengan secara umum kita mengikuti Rasulullah SAW, ya apa yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah tingkatan manusia yang sempurna. Ya memang kita tidak sampai kepada, ya, tidak sampai kepada derajat sebagaimana Rasulullah SAW mengamalkan itu, tidak, ya. Tetapi paling tidak usaha kita untuk seperti itu semampu kita, ya. Dengan usaha kita itulah kita kemudian nanti akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya mencintai seseorang tetapi amalan saya itu tidak selevel dengan mereka. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahabba, kamu dengan modal cinta nanti bisa dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Ya, kan kita amalan kita tidak bisa selevel dengan Rasulullah. Ya, ketika Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ini kok kaki anda tawarrama, itu kalau biasanya diartikan bengkak-bengkak ya. Tapi setelah saya lihat di dalam tafsirnya itu bukan bengkak, Pak. Tawarrum itu belakang kaki itu pecah-pecah. Kaki yang tumitnya itu kan pecah-pecah gitu ya. Pecah-pecah. Ya. Ini bukan bengkak-bengkak, Pak, tapi pecah-pecah. Ya. Kan ibadahnya Rasulullah SAW coba seperti apa? Ya. Sholatnya, sholat malamnya, ya. Dan ada dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW sholat malam itu, ya, beliau baca Al-Baqarah. Kata sahabat, ntar mungkin Al-Baqarah selesai, ruku, enggak taunya lanjut Ali Imran. Ali Imran selesai, mungkin Ali Imran selesai, lanjut lagi An-Nisa. Lah kita ya mungkin satu lembar, ya 2 lembar sudah aduh enggak kuat. Ya, maka ya kita berusaha mendekati, ya kan, mendekati apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalimat ini mungkin jangan sampai kemudian membuat kita, kalau begitu kita nggak usah mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu sempurna, kita nggak bisa gitu kan, tidak. Atau sisi yang lain adalah misalkan ya kita berusaha nih berbuat sebagaimana Rasulullah SAW memperlakukan
keluarganya, istrinya, anaknya. Ya, tapi ketika dalam kondisi tertentu, ya namanya kita ya tidak selevel Rasulullah, ya pasti aja ada misalkan kita marah, kita dalam arti kata misalkan marah yang tidak sewajarnya begitu kan, namanya juga bukan Rasulullah gitu. Ya. Tapi kita berusaha untuk sebaik mungkin. Ketika mendapatkan sesuatu yang kurang, ya namanya juga kita levelnya di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan istri kita pun levelnya tidak seperti Ibunda Khadijah atau Ibunda Aisyah dan lain sebagainya. Allah Taala alam bisawab. Gitu Pak ceritanya. Ya, Ustaz. Baik, ya sudah selesai ya, cukup ya satu aja.